Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, tetapi hutang justru semakin bertambah? Pernahkah Anda dipandang rendah hanya karena keadaan ekonomi? Lalu bagaimana jika saya katakan, ada seorang nenek berusia 65 tahun yang dihina karena kemiskinannya. Beliau memiliki hutang hingga 129 juta rupiah. Semua orang menganggap hidupnya sudah berakhir. Tetapi 3 hari kemudian utangnya benar-benar lunas. Bukan karena menang undian, bukan karena menemukan harta karun, bukan pula karena mendapat sebuah warisan. Semuanya bermula dari sesuatu yang hampir setiap hari dibuang orang: air cucian beras. Namun jangan salah paham, yang mengubah hidup nenek ini bukanlah air cucian berasnya, melainkan rahasia keimanan yang beliau lakukan setiap kali memegang nikmat kecil dari Allah. Apa rahasia itu? Mengapa Allah membuka jalan rezekinya begitu cepat? Dan bagaimana kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua? Tonton hingga akhir, karena pada bagian penutup nanti kita akan membahas amalan sederhana yang diajarkan oleh para ulama agar hati semakin pandai mensyukuri nikmat Allah dan dijauhkan dari kesempitan rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Semoga siapapun yang sedang memiliki hutang, sedang kesulitan mencari nafkah, atau sedang merasa putus asa, Allah lapangkan semua urusannya melalui kajian ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, wa idza ta'ajjana Rabbukum la'in syakartum la'ajidannakum. Apabila kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Allah tidak mengatakan tambahan itu hanya berupa uang, bisa berupa kesehatan, ketenangan, peluang usaha, pertolongan orang baik, kemudahan melunasi hutang, atau jalan keluar yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa syukur adalah salah satu sebab terbesar bertambahnya nikmat dan terjaganya karunia Allah. Syukur bukan sekedar ucapan, tetapi tampak dalam hati, lisan, dan penggunaan nikmat pada jalan yang diridhoi Allah. Hari ini kita akan melihat bagaimana rasa syukur yang diwujudkan dalam hal-hal kecil mampu mengubah cara seseorang menghadapi ujian hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah berikut adalah sebuah ilustrasi yang terinspirasi dari banyak pengalaman masyarakat. Nama tokoh dan beberapa rincian telah disamarkan agar kita dapat mengambil hikmahnya. Di sebuah desa terpencil di wilayah Jember, Jawa Timur, hiduplah seorang perempuan lanjut usia yang kita sebut Nenek Sulihah. Usianya lebih dari 65 tahun. Suaminya telah lama meninggal dunia. Sejak saat itu beliau menjalani hari-hari seorang diri sambil merawat 2 cucunya yang masih duduk di bangku sekolah.
rumah kecil peninggalan suaminya menjadi satu-satunya harta yang tersisa. Tidak ada sawah, tidak ada kendaraan, tidak ada tabungan, hanya rumah sederhana yang penuh dengan kenangan. Namun di balik rumah itu tersimpan beban yang sangat berat karena berbagai persoalan keluarga, termasuk keputusan-keputusan keuangan yang tidak bijaksana. Nenek Sulihah harus menghadapi hutang yang nilainya mencapai sekitar 129 juta rupiah kepada lembaga pemberi pinjaman. Setiap pekan, penagih datang mengetuk pintu. Suara ketukan itu membuat kedua cucunya bersembunyi di balik kamar. Mereka ketakutan. Nenek Sulihah hanya mampu menenangkan mereka sambil menahan air mata. Beliau sering berkata, "Nak, jangan takut. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang terus berharap kepadanya." Pada suatu malam, setelah sholat maghrib di masjid desa, beliau memberanikan diri menemui seorang ustadz yang kita sebut Ustadz Munif. Beliau menceritakan seluruh kegelisahannya. Dengan penuh kelembutan, Ustadz Munif berkata, "Ibu, jangan mencari jalan pintas yang melanggar syariat. Jangan pula menggantungkan harapan pada benda atau amalan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Rizki dan jalan keluar hanya datang dari Allah. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk memperbaiki ibadah, memperbanyak doa, bersyukur, bersedekah sesuai kemampuan, dan terus berikhtiar." Beliau kemudian menasihati Nenek Sulihah agar menjaga sholat tepat waktu, memperbanyak istighfar, membaca doa memohon kecukupan kepada Allah, tetap bersedekah mesti sedikit, tidak menyia-nyiakan nikmat makanan, dan tetap berusaha mencari penghasilan yang halal sesuai dengan kemampuannya. Ustadz Munif juga mengingatkan agar air cucian beras yang masih bermanfaat tidak dibuang sia-sia, melainkan dimanfaatkan untuk menyiram tanaman ataupun kebutuhan lain yang baik, bukan karena air tersebut memiliki kekuatan khusus, tetapi sebagai latihan untuk menghargai setiap nikmat yang Allah berikan. Nenek Sulihah mengamalkan nasihat itu dengan penuh keyakinan kepada Allah. Setiap kali Nenek Sulihah mencuci beras, beliau selalu memulai dengan mengucapkan bismillah, kemudian lisannya dipenuhi istighfar dan doa memohon rizki yang halal. Beliau tidak meyakini bahwa air cucian beras memiliki kekuatan apapun. Air itu hanya menjadi pengingat agar tidak menyia-nyiakan nikmat Allah. Sementara zikir, doa, dan tawakalnya ditujukan hanya kepada Allah, Zat yang Maha Pemberi rizki. Setelah selesai mencuci beras, Nenek Sulihah memanfaatkan air cucian beras untuk menyiram tanaman di halaman rumahnya agar tidak menyia-nyiakan nikmat Allah. Sambil menyiram, beliau mengucapkan bismillah, memperbanyak istighfar, lalu berdoa, "Ya Allah, berkahilah rizki kami, jadikan rumah ini dipenuhi dengan keberkahan dan kecukupan dari rizkimu yang halal." Beliau tidak pernah meyakini bahwa air cucian beras itulah yang mampu mendatangkan rizki. Beliau hanya menjadikannya sebagai bentuk rasa syukur, sedangkan harapan dan permohonan beliau ditujukan sepenuhnya kepada Allah. Hari-harinya tidak langsung berubah, namun perlahan hatinya menjadi lebih tenang.
Beliau mulai membuat makanan sederhana untuk dijual kepada tetangga. Beberapa warga yang mengetahui keadaan beliau mulai membeli dagangannya. Ada pula kerabat yang membantu mempertemukan beliau dengan pihak-pihak yang bersedia memberikan pekerjaan dan menyusun kembali pembayaran utangnya secara lebih ringan. Sedikit demi sedikit, pintu-pintu pertolongan terbuka. Dengan izin Allah, beliau mampu melunasi seluruh kewajibannya tanpa harus menjual rumah yang menjadi tempat berteduh bagi dirinya dan kedua cucunya. Ketika ada yang bertanya, "Apa rahasia ibu?" Nenek Sulihah tersenyum sambil menjawab, "Bukan air cucian beras yang menyelamatkan saya. Itu hanya mengingatkan saya agar tidak menyia-nyiakan nikmat Allah. Yang menyelamatkan saya adalah rahmat Allah ketika saya kembali memperbaiki ibadah, bersabar, terus berusaha, dan tidak berhenti berharap kepadanya." Saudaraku, inilah pelajaran besar yang dapat kita ambil. Jangan pernah menggantungkan hati kepada suatu benda. Gantungkanlah hati hanya kepada Allah, karena ketika Allah membuka satu pintu pertolongan, tidak ada satupun yang mampu menutupnya. Dan ketika Allah menguji seorang hamba, Dia juga mampu menghadirkan jalan keluar dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Saudaraku yang dirahmati Allah, agar kita lebih mudah mengambil hikmah, mari kita simak sebuah kisah ilustratif yang terinspirasi dari banyak pengalaman nyata di tengah masyarakat. Nama tokoh dalam kisah ini adalah nama samaran. Di sebuah desa terpencil di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur, hiduplah seorang pedagang grosir sembako yang kita sebut Pak Solihin. Selama hampir 20 tahun, beliau menghidupi keluarganya dari sebuah toko sederhana yang menjual beras, gula, minyak goreng, tepung, telur, mie instan, dan berbagai kebutuhan pokok masyarakat desa. Toko itu bukan sekedar tempat berdagang. Dari sanalah anak-anaknya bersekolah. Dari sanalah beliau membiayai pengobatan orang tuanya. Dari sanalah beliau membantu tetangga yang kesulitan dengan memberikan utang sembako. Semua berjalan baik selama bertahun-tahun. Namun keadaan mulai berubah. Tidak jauh dari tokonya berdiri sebuah toko grosir baru yang jauh lebih besar. Persaingan pun menjadi semakin ketat. Dalam waktu singkat, banyak pelanggan berpindah karena tergiur berbagai promosi. Omset Pak Solihin terus menurun. Barang-barang yang biasanya habis dalam beberapa hari, kini menumpuk di dalam rak. Karung-karung beras semakin lama semakin banyak tersimpan. Dus-dus mie instan memenuhi gudang. Minyak goreng mulai mendekati masa kadaluarsa. Sementara itu, tagihan dari para pemasok terus berdatangan. Beliau juga masih memiliki cicilan pembiayaan usaha di bank yang nilainya telah mencapai sekitar 300 juta rupiah. Setiap malam beliau sulit tidur. Beliau mulai berpikir, apakah aku harus menutup toko ini? Suatu malam, setelah sholat Isya di masjid desa, beliau memberanikan diri berbicara kepada seorang ustadz yang dikenal masyarakat sebagai Ustadz Yasir. Nama ini juga merupakan nama samaran dalam kisah ilustratif ini. Dengan mata yang berkaca-kaca, Pak Solihin berkata, "Ustadz, saya sudah berusaha semampunya, tetapi toko semakin sepi, utang semakin besar. Saya takut tidak sanggup membayar semuanya." Ustadz Yasir tidak langsung memberikan solusi bisnis. Beliau justru bertanya, "Pak Solihin,
Sejak kapan Bapak berhenti menikmati ibadah dan lebih banyak menikmati kecemasan? Pertanyaan itu membuat Pak Solihin terdiam. Lalu Ustadz Yasir memberikan beberapa nasihat. Beliau berkata, jangan pernah meyakini ada benda atau amalan tertentu yang pasti mendatangkan kekayaan. Rizki hanya datang dari Allah, tetapi Allah memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan dengannya, sekaligus memperbaiki ikhtiar kita. Ustadz Yasir kemudian menganjurkan beberapa amalan yang bersumber dari ajaran Islam. Yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah ketika memungkinkan. Yang kedua, memperbanyak istighfar setiap hari. Yang ketiga, bersedekah walaupun sedikit. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan nikmat Allah, termasuk makanan dan bahan pangan yang masih bermanfaat. Yang kelima, memulai pekerjaan dengan basmalah dan berdoa memohon keberkahan. Kemudian yang terakhir adalah memperlakukan pelanggan dengan jujur, ramah, dan amanah. Dan beliau juga mengingatkan, jangan buang air cucian beras yang masih bermanfaat. Gunakan untuk menyiram tanaman ataupun kebutuhan lain yang baik. Jadikan itu sebagai latihan mensyukuri nikmat Allah, bukan sebagai jimat atau sebab gaib. Nasihat itu terdengar sederhana, namun Pak Solihin mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Beliau mulai memperbaiki kebersihan toko, menata ulang barang dagangan, lebih ramah kepada setiap pelanggan, mengembalikan kebiasaan bersedekah kepada fakir miskin, memanfaatkan air cucian beras untuk menyiram kebun kecil di samping rumah sebagai bentuk tidak menyia-nyiakan nikmat. Setiap selesai subuh, beliau berdoa, ya Allah, berkahilah rizkiku, jadikan usahaku jalan untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Hari demi hari berlalu, beliau tidak langsung menjadi kaya, namun yang pertama berubah adalah hatinya. Kecemasan perlahan berganti dengan ketenangan. Semangatnya kembali tumbuh. Beliau mulai aktif menawarkan layanan antar sembako kepada warga lanjut usia. Beliau menerima pesanan melalui telepon. Beliau menjaga kualitas barang dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Lambat laun, masyarakat kembali percaya. Mereka berkata, kalau belanja di toko Pak Solihin, timbangannya jujur. Dan ada juga yang berkata, beliau selalu ramah, meskipun kita hanya membeli sedikit. Kepercayaan masyarakat pun kembali tumbuh. Omset meningkat sedikit demi sedikit. Persediaan barang yang semula menumpuk mulai berkurang. Beliau mampu mencicil hutang kepada pemasok secara tertib. Beberapa tahun kemudian, dengan izin Allah, seluruh kewajiban usahanya dapat diselesaikan. Pak Solihin sering berkata kepada orang-orang yang bertanya tentang rahasianya, yang mengubah hidup saya bukan air cucian beras. Air itu hanya mengingatkan saya agar tidak menyia-nyiakan nikmat Allah. Yang benar-benar mengubah hidup saya adalah ketika saya kembali memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki akhlak dalam berdagang, dan tidak berhenti berikhtiar. Saudaraku, itulah pelajaran besar yang dapat kita ambil. Keberkahan bukan selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Seringkali ia dimulai dari hati yang kembali bersyukur, ibadah yang diperbaiki, kejujuran yang dijaga, serta usaha yang terus dilakukan dengan penuh tawakal kepada Allah. Saudaraku, berapa banyak nikmat Allah yang selama ini kita anggap biasa. Segelas air, sepiring nasi, sebutir beras, tubuh yang sehat, keluarga, pekerjaan. Seringkali kita sibuk menghitung apa yang belum kita miliki,
namun lupa mensyukuri apa yang telah Allah titipkan. Padahal rasa syukur menjadikan hati lebih tenang dan mendorong kita menggunakan nikmat secara bijak, bukan menyia-nyiakannya. Jika hari ini Anda memiliki hutang, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan mencari jalan yang haram. Perbaiki sholat, perbanyaklah istighfar, bersedekahlah semampunya, hormati setiap nikmat Allah, gunakan apa yang ada dengan bijak, dan teruslah berikhtiar. Sebab yang mengubah nasib bukan benda apapun, yang mengubah keadaan hanyalah Allah. Allah mampu membuka pintu yang tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Mari kita menundukkan kepala, angkatlah kedua tangan kita, dan kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Kaya, sedangkan kami adalah hamba-hambamu yang penuh dengan kekurangan. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, sedangkan kami adalah hamba-hambamu yang penuh dengan kekurangan. Lapangkanlah rizki kami dengan rizki yang halal, baik dan penuh keberkahan. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang memiliki hutang, mudahkanlah mereka melunasinya tanpa harus kehilangan kehormatan. Bagi yang sedang sempit rezekinya, bukakanlah pintu-pintu pertolongan dari arah yang tidak mereka sangka. Jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur, rajin beribadah, gemar bersedekah, dan selalu bertawakal kepadamu. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, karuniakanlah husnul khotimah kepada kami semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ingatlah, bukan air cucian beras yang mendatangkan rizki. Yang mendatangkan rizki hanyalah Allah semata. Kisah ini mengajarkan agar kita tidak meremehkan nikmat sekecil apapun, tidak boros, terus berikhtiar, bersyukur, dan bertawakal kepada Allah. Jika Anda mendapatkan pelajaran dari kisah ini, tuliskan di kolom komentar, ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai bersyukur, dan lapangkanlah rizkiku yang halal. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, agar semakin banyak orang yang mengambil hikmah dari kisah di atas. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang disebarkan sebagai amal jariyah yang terus mengalir untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.